Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Jubir, NIM 2111200092, kelas manajemen A2. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang kompensasi, yang dimana terdiri atas 1. Pengertian kompensasi, 2. Tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, yang keempat, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kompensasi, yang kelima, tujuan dan fungsi kompensasi, yang terakhir, macam-macam kompensasi. Langsung saja saya akan memasuki materinya. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima, dapat berupa fisik maupun non-fisik, dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Selanjutnya, kompensasi sering juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Pada umumnya, kompensasi diberikan untuk pertama, menarik karyawan yang cakap masuk ke dalam organisasi, yang kedua, mendorong mereka untuk berpartisipasi tinggi, dan yang ketiga, mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. Tantangan yang dihadapi dalam menetapkan kompensasi. Metode penetapan gaji yang serasional apapun akan menghadapi tantangan-tantangan, di mana tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar gaji yang berlaku pada umumnya. Beberapa jabatan harus dibayar lebih dari yang seharusnya sebab oleh desakan pasar, terutama untuk jabatan yang sukar diisi lowongannya. Yang kedua, kekuatan serikat. Buruh serikat dapat menggunakan kekuatan untuk memperoleh gaji yang sesuai dengan realitif jabatannya. Yang ketiga, produktivitas perusahaan, di mana produktivitas perusahaan harus memperoleh laba agar bisa tetap hidup. Sebaliknya juga, pegawai tidak akan digaji lebih daripada kontribusi yang diberikan kepada perusahaan atau digaji sesuai dengan produktivitas mereka. Yang keempat, kebijakan gaji dan upah beberapa perusahaan, di mana memiliki kebijaksanaan yang menyebabkan mereka harus mengadakan penyesuaian terhadap gaji yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang umum yaitu mereka memberikan kenaikan gaji yang sama kepada pegawai yang tergabung dengan serikat kerja dengan pegawai yang tidak tergabung dalam serikat kerja. Beberapa perusahaan membayar gaji yang lebih dari gaji yang berlaku umum untuk mengurangi tingkat turnover atau merekrut pegawai yang baik. Yang 5, peraturan, di mana peraturan pemerintah turut campur dalam menentukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama, tingkat biaya hidup. 2, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku peranan serikat buruh. Yang selanjutnya, yang mempengaruhi kompensasi. Tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, penawaran dan permintaan. 2. Serikat pekerja. 3. Kemampuan untuk membayar produktivitas, biaya hidup, dan pemerintah. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penawaran dan permintaan akan tenaga kerja mempengaruhi program kompensasi, di mana jika penawaran jumlah tenaga kerja langka, gaji cenderung tinggi. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja berkurang, kesempatan kerja menjadi langka, gaji cenderung rendah. Tujuan dan fungsi kompensasi, di mana tujuan dan fungsi kompensasi ialah menciptakan suatu sistem imbalan yang adil kepada majikan dan karyawannya agar sama. Selanjutnya, macam-macam kompensasi. Adapun macam-macam kompensasi terdiri atas 2 bagian, yaitu imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik ialah imbalan yang berbentuk uang atau imbalan berbentuk tunjangan pelengkap. Sedangkan imbalan intrinsik ialah imbalan ini di mana imbalan ini tidak berbentuk fisik, tetapi hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, dan lain-lainnya. Mungkin itulah tadi sedikit materi tentang kompensasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.